Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Cerita pengantar tidur malam ini, Maman akan menceritakan sebuah horor yang berjudul asli Lemah Kuburan dari akun Twitter Siska Novi. Sebelum masuk ke cerita, tak bosan-bosan Maman selalu mengingatkan agar kalian mendengarkan cerita ini menggunakan headset, agar makhluk-makhluk di sekitar kalian tidak ikut mendengarkan bersama kalian. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana, namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah, Rofik, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana, menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walaupun hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendirian. Hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Ya, kok perasaanku nggak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja. Ayo masuk," ucapnya. Tak terasa, ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasa ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pegap. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbak Jainul. "Ya, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik pun tersenyum. "Oh, itu tetangga kita. Namanya Mbak Jainul. Udah, jangan khawatir. Orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah pernah bertemu." Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas, hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso, salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. "Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya, karena kemarin-kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana," kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika ia membersihkan halaman, tiba-tiba Jainul menghampirinya. "Nduk, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi.
ucap Mbak Jainul. Fitri saat itu ragu-ragu, akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang lain. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda terjatuhan di hadapannya. Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh, apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti, adono molo petoko, slamet, tekekno slamet," ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi di sana. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik, suaminya, karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak menginginkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rofik bukanlah tipe orang yang percaya pada gaib. Namun, setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki ba'da maghrib dan hampir subuh. Prak! Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan setiap sudut rumah itu. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot setiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tetap saja tidak menyala. Lampu senter tiba-tiba konslet. Tak disadari Fitri, sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senternya menyala, namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocongan, hanya separuh badan dan bagian badan lainnya tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi tanah. Tangan Fitri sudah gemetar dan berkeringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu. Namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. "Pergi!" Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu. Namun tidak ada apa-apa di sana. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. "Pergi!" Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rofik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofik segera memeluk istrinya. "Istighfar sayang, istighfar. Sudah,
ucap Pak Rofik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu, tepat hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rofik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi ya. Hanya ngasih saran, arahan, agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam pun tiba. Pak Rofik merasa pundaknya sangat berat sekali. Memang, selama ini ada sedikit masalah puskesmas, belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin aku teh dong. Tolong ya, jangan manis-manis," ucap Pak Rofik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya, dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok bertubuh besar dan berbulu lebat yang berlari. Akhirnya, Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas. Takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri pun terkejut bukan main kalau pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main kala pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecah, beling mengenai kakinya. Tolong, sayang, tolong. Bukain pintunya, aku terkunci," teriak Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur, dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa, dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit katuk ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya sepenuh dengan darah. "Cah Ayu, mrene, aku njuk getihmu, titik ae," lirik sosok itu dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. "Sudah lama aku tidak minum darah, Neng cantik. Darah kentalmu bisa mengobati dahagaku selama ini," tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Pak Rofik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak, Pak Rofik langsung menarik Fitri dan mengumandang azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Kumandang azan ia ucapkan dan sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian, sosok itu masuk ke dalam tanah lagi. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Rofik memeluk Fitri. "Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu," ucap Pak Rofik. Keesokan harinya,
Mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Mbah Jainul menjelaskan, dulu rumah ini ditinggali oleh keluarga yang garis hidupnya beruntung dan kaya raya. Pak Samiun namanya. Dia memiliki istri bernama Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar. Saking kayanya, dia mempunyai sawah dan lahan kebun di mana-mana. Orangnya pun tidak pelit dan suka memberi. Petaka itu dimulai ketika dia mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsina. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa, tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya, dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya, karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengan waris Warsina. Anaknya yang semata wayang juga nurun ke bapaknya, jadi anak nakal. Tak heran jika Warsina sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiun niatnya cuma bercanda, tidak ada niat serius melukai hati Warsina saat itu. Guyonan, Pak Samiun itu bilang, "Walah Neng, kalau saja badanmu gak sebuluk ini, mungkin aku jadikan kamu sebagai istriku." Ucapan itu yang membuat Warsina sakit hati kepada Pak Samiun dan semua. Cuma omongan biasa, malah jadi jalan hidup Pak Samiun. Warsina datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Samiun dan keluarganya. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah kuburan atau tanah kuburan. Jadi tanah kuburan itu dipendam di dapur sama Warsina tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Tanah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau bertengkar dengan istrinya. Warsina setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota, memulai bisnis di sana, dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun, dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus, dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah, karena saya khawatir tanah kuburan dipendam di bawah, buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun.